Oke, kita lanjutkan untuk video selanjutnya adalah kenapa sih kita harus tahu kenapa bias ini kita harus tahu pengertian dengan bias. Sebenarnya ini adalah untuk mendapatkan eh, desain penelitian yang paling baik. Memang tidak ada yang sempurna penelitian itu, namun kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal gitu, terutama untuk penelitian yang menilai efektivitas dari intervensi gitu. Lalu bias sendiri ini adalah biasanya kita lihat bias ini adalah ketika melakukan pricing studies gitu. Jadi jenis-jenis studi yang tadi ada critical appraisal-nya, contohnya meta-analisis sama dan systematic review perlu untuk melakukan untuk perlu melihat bias dari suatu studi gitu. Lalu making evidence-based decision. Jadi di sini itu uh, dari penelitian yang dari studi yang dilakukan oleh yang direport atau yang dipublikasi oleh peneliti-peneliti di luar sana, kita ingin melihat apakah penelitian tersebut memang sudah evidence based gitu. Apakah ada terdapat bias di dalam penelitian yang mereka lakukan. Jadi, kalau misalnya mereka ternyata sudah mengurangi dampak dari bias tersebut, berarti hasilnya memang pure adalah murni eh, terhadap intervensi yang mereka lakukan. Bias sendiri dapat kayak mempengaruhi aktual effect dari exposure atau intervention terhadap outcome. Bisa melebih-lebihkan atau mengurangi dari dampaknya tersebut hubungan antara dua hubungan variabel tersebut. Lalu selain bias, tadi kita udah sempat ngebahas tentang co-founding. Sorry, ini co-founding tadi udah ya sama Pak bias. Jadi ini bias dan co-founding. Lalu bagaimana sih cara, sorry saya ini dulu, bagaimana sih cara untuk mering, mengurangi bias dan co-founding ini gitu. Memang nanti di critical appraisal kita tidak sampai bagaimana caranya. Cuma kita harus memahami karena tadi pengertian dari validity, reliability, relevance itu bagaimana supaya kita ngerti. Nanti ketika menilai secara sistematik dan kritis terhadap artikel yang kita baca, kita tahu apa yang mesti kita nilai gitu. Dan umumnya yang dinilai itu adalah valid nggak, reliable nggak penelitian tersebut. Nah, bias sendiri sama co-founding itu bisa direduce. Pada tahapan mana nih? Gitu. Di sini sudah saya tulis tahapannya, tekniknya bagaimana, terus tujuannya gimana, dan apa sih contohnya. Ada yang tadi kan selection bias. Selection bias kita udah tahu cara pemilihan partisipan. Itu pada tahapan studi desain dengan caranya bagaimana? Randomization. Jadi partisipannya dipilih secara random untuk menyeleksi untuk memprevent selection bias dan balance co-founders. Lalu di sini example-nya randomly assign orthotic versus control group. Jadi di sini memang dipilih partisipannya secara random. Terus blinding tadi sudah beberapa kali saya sebutkan. Blinding ini adalah di mana observernya atau baik pasiennya ini untuk reduce performance sama detection bias. Dia tidak tahu alat bantu yang dia pakai atau ini untuk pasien, tapi untuk observernya adalah dia bukan yang membuat dalam penelitian ini gitu. Jadi dia orang pihak lain, pihak luar yang menilai secara objektif hasil dari uh, hasil apa cara untuk apa ya ibaratnya mau menilai hasil dari penelitian tersebut. Lalu ada control group.
Di sini di studi desain sendiri, di sini distinguish treatment effect adalah kita apa ya? Misalnya di sini kontrol grupnya itu adalah di benar-benar eh dilihat nih yang orthotic user sama yang tidak usersnya. Jadi dilihat di studi grupnya itu dengan kontrol grupnya kita benar-benar lihat gitu, lihat perbeda apa distinguish apa sih perbedaannya treatment effect-nya gitu terhadap eh, penggunaan menggunakan tadi yang knee orthosis misalnya di HCLS dan PLS, BCLS injury itu bagaimana eh, apa kita compare hasilnya dengan knee brace sama yang tidak pakai knee brace. Lalu di sini misalnya ada matching controls non-confounders. Jadi benar-benar di controlsnya itu kita lihat controls maupun di case-nya confoundersnya. Misalnya dua-duanya dari case sama kontrol sama age-nya, amputation levelnya sama. Terus di sini ada studi desain restriction. Misalnya untuk mengetahui suatu efek, misalnya apakah transfemoral amputee aja, kan MPK sama mechanical knee joint bisa digunakan untuk HD, contohnya hip disarticulations ataupun knee disarticulation. Tapi kita untuk penelitian mungkin diseragamkan hanya misalnya transfemoral amputee saja. Nah, lalu ada standardized protokol. Sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan, protokol itu penting tuh, apalagi misalnya kemarin kalian belajar MPK, ada alignment-alignment yang harus dilakukan. Nah, apakah alignment misalnya di MPK sama di mechanical itu ada perbedaannya? Kalaupun ada perbedaannya, di satu MPK terhadap MPK yang lain, misalnya adakah protokolnya gitu, alignmentnya bagaimana, begitu pula dengan yang di mechanical gitu. Jadi tidak serta-merta hanya by feeling ketika mengerjakannya. Jadi menggunakan protokol tertentu, misalnya angulasi soketnya, alignment dari ininya seperti apa. Lalu yang kedua adalah misalnya tadi kan ada tools tuh untuk outcome measure. Yang mau dinilai itu pada saat gate itu apa aja gitu. Jadi ada parameter-parameter yang tadi outcome measure juga menjadi bisa dimasukkan dalam protokol. Itu juga bisa juga masuknya ke validated tools ya, kayak using outcome measure 6-minute walking test atau ABC scale. Itu di data collection ya. Jadi tadi itu gate test for all group bisa dimasuk di studi design, di protokolnya, dan alatnya namanya validated tools. Jadi bisa masuk di studi design dan data collection. Lalu di data collection selain validated tools, ada training accessories-nya biar reduce detection bias. Jadi kalian bisa lihat measurement bias ini apa-apa aja yang bisa um, di reduce ya biasnya gitu. Terus objective measure, jadi lebih ke arah penggunaan penilaian terhadap uh, outcome terhadap untuk exposure terhadap outcome dilimitasi untuk subjective interpretation-nya. Misalnya lebih ke arah kan ada yang self directed pertanyaannya itu hanya bersifat kuesioner atau misalnya laporan dari eh, misalnya laporan dari partisipan sendiri, misalnya perasaannya dia ketika memakai ini nyaman gitu, hanya opini dia sendiri. Padahal sebenarnya yang lebih objektif adalah menggunakan suatu tools yang valid. Contohnya adalah motion capture yang tadi 3D. Lalu ada konsisten follow up di sini untuk prevent attrition bias. Attrition bias kan tadi untuk apa yang berkaitan dengan dropout. Di sini dalam penelitian ada penschedulan untuk pertemuan pasiennya. Misalnya kan ada pertemuan secara berkala dan ketika melakukan penelitian, ketika mereka harus datang dalam waktu berkali-kali, mereka harus di reminders
eh, semuanya, semua grup backcast ataupun kontrol diinformasikan hal yang sama. Lalu kita akan eh, ke part 2 atau ke part 3 ini adalah how to conduct critical appraisal. How to conduct-nya, kita ulang lagi, apakah itu critical appraisal? Itu adalah evaluasi yang sistematis untuk mendapatkan, untuk melihat apakah penelitian tersebut atau suatu studi atau suatu artikel yang dilaporkan di publikasi itu valid, relevan. Relevan itu tadi ingat lagi adalah antara hasil dan pertanyaan research question itu adalah sama gitu. Apakah hasil studi itu menjawab research question, dan reliability adalah hasilnya yang konsisten. Nah, kita juga bisa melihat identify kekuatan dari studi tersebut, kelemahannya apa, dan aplikasinya terhadap apa. Lalu, kenapa sih itu sangat penting melakukan critical appraisal? Tadi kan selain digunakan critical appraisal itu pada saat melakukan sistematik dan meta-analisis tadi. Jadi kan kalau sistematik meta-analisis tadi, kita kan kemarin belajar tentang nyari literatur review. Kita tarik tuh semua misalnya eh, studi yang berkaitan dengan yang mau kita uh, kerjakan. Contohnya yang sering yang pernah saya ungkapkan adalah Widi tingkat 4 mau melihat penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap penggunaan transtibial prostesis gitu. Nah, dia mau menilai itu semua penelitiannya, dia udah dapat tuh data, misalnya dapat 300 atau 100 ataupun misalnya 20 artikel. Nah, dari 20 artikel ini dia nilai lagi apakah artikel tersebut sudah misalnya layak untuk kualitasnya. Karena kan ada berbagai macam artikel di luaran sana, dan untuk tahu kalau yang tadi yang kita ngomongin tentang bias itu adalah apakah ini sesuai dengan evidence base yang bisa sebenarnya kan artikel tersebut dapat digunakan untuk tambahan informasi kita sebagai misalnya clinicians ataupun academicians untuk menambah apa ya, pengetahuan yang baru, karena kan suatu studi yang baru yang belum pernah dilakukan ataupun yang dilakukan di populasi lain gitu di luaran sana gitu. Jadi dari kualitas kita ngelakuin critical appraisal selain tadi untuk studi meta-analisis dan sistematik, ya kedua untuk melihat, yang paling penting adalah melihat kualitas dari studi tersebut. Terus sebagai evidence base, kita lihat apakah memang layak studi tersebut untuk menambah wawasan kita. Lalu untuk sebagai apa ya, peningkatan kemampuan kita ya, continuation professional development. Contohnya yang kalau in make informed academic professional decision, ya contohnya adalah misalnya tadi kemarin pas kalian belajar studi desain, saya akan mengambil contoh tuh penelitian-penelitian yang telah dibahas oleh Miss Galuh di pertemuan sebelumnya di studi desain. Contohnya adalah ketika penggunaan ada kasus case tadi penggunaan prostesis foot untuk jenuh em, untuk Equinus gitu. Nah, itu kan menjadi pertimbangan kita sebagai akademik atau professional decision, itu kan informasi yang baru bahwa hal tersebut bisa digunakan gitu. Meskipun kita tahu sendiri kalau case study gitu yang paling bawah ya hierarkinya, tapi itu menjadi decision kita ketika kita tahu kalau ternyata studi tersebut memang sangat layak untuk sangat layak dari hasil dari critical appraisal. Lalu, kapan sih ketika tadi critical appraisal, tadi udah literature reviews, thesis writing ketika kalian melakukan penelitian, otomatis kalian tidak serta-merta semua
terutama untuk yang S2 atau S3 ya, itu eh, literatur yang kalian dapatkan tidak serta-merta langsung dimasukin semuanya. Kita milih yang benar-benar berbobot. Terus tadi clinical practical decision making sudah dijelaskan. Terus ini satu-satunya lagi adalah ketika kalian lagi belajar nih sekarang di EPIT, apa di EBP dan di research gitu. Jadi ini kapan sih dilakukannya? Nah, standard common questionnya. Jadi critical pressure itu adalah kita mengevaluasi dengan apa? Dengan bertanya. Apa aja sih yang ditanya? Sebenarnya hampir sama dengan ketika kalian melakukan eh, scientific paper dari tingkat 1 sampai tingkat sekarang ya, tingkat 2 semester akhir, adalah pasti ngomongin introduction-nya bagaimana, research question-nya bagaimana, metodologinya bagaimana, result-nya bagaimana, discussion-nya bagaimana, lalu limitasinya bagaimana. eh tapi di sini kalian more deep lagi ya. Tadi kalian sudah dapat pembekalan tentang apa itu validitas, reliabilitas, dan bias dan confounding. Itu sih yang jadi tambahan buat kalian ketika kalian menilai dari appraisal ini, melakukan critical appraisal ini. Kalau yang kemarin, yang sudah-sudah, kalian itu melakukan summary ya, kebanyakan summary, mengcompare, melihat, apa ya, kalau summary itu kayak merumuskan atau me- mengambil garis besar highlight dari apa yang kalian baca menjadi short essay. Kadang-kadang ada 2 artikel, kalian compare. Sedangkan kalau critical appraisal ini, kalian menimbang. Ini tahapannya lebih atas lagi dan sebenarnya memang dibutuhkan kemampuan yang sangat, apa ya, ibaratnya paham tentang metodologi sendiri. Selain paham tentang metodologi, juga misalnya yang mempengaruhi tentang kita bisa atau enggak melakukan critical appraisal adalah pengetahuan kita terhadap metodologi, pengalaman kita terhadap klinikal, lalu exposure kalian terhadap penelitian itu juga mempengaruhi ya. Kalian nanti ketika saya akan di slide selanjutnya tentang appraisal tools itu kan ada banyak gitu. Di setiap penelitian atau ketika peneliti ingin mensubmit manuskripnya ke jurnal, kemarin kan ada database, ada jurnal, masukin manuskripnya ke jurnal, jurnalnya sendiri pun meminta untuk peneliti melakukan critical appraisal. Jadi di situ uh, peneliti menceklis pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi toolsnya sendiri pun selain nanti yang dari tools yang akan saya sampaikan, jadi setiap jurnal pun mempunyai guideline-nya masing-masing. Karena kan balik lagi, setiap jurnal mempunyai gaya dalam penyampaian, uh, gaya style dulu dalam menulis manuskripnya ya. Jadi hal itu yang sebenarnya kualitas dari studi itu tadi tidak serta-merta ketika nanti kita ada contoh tuh kayak oh ternyata tidak tidak ditemukan nih critical appraisalnya itu langsung bikin penelitian ini tidak bagus gitu karena uh, penelitian di OP ataupun di rehab medik ini amat sangat sulit karena tadi terkendala oleh sampling contohnya gitu. Balik lagi, saya sebelum ngomongin tentang critical appraisal, pahami lagi, review kembali tentang studi desain. Kenapa? Karena di studi desain ketika kita melakukan critical appraisal, yang ini nih pertanyaan yang tadi yang saya sekarang perlihatkan ke kalian adalah yang commonnya. Tapi setiap studi desain punya ciri khasnya masing-masing. Nah, itulah yang nanti menjadikan pembeda antara eh, formnya di cohort
formnya di case control ataupun di case studies itu nanti pertanyaannya ada pembedanya sedikit. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, sekarang kita ngomongin standard common question-nya apa sih yang dipertanyakan oleh critical appraisal. Pertama, pastinya research question. Kemarin udah belajar di Mr. Chandra berkaitan dengan PICO. Lalu ketika saya kasih contoh pada saat praktek kita literatur review ada PCC. Bedanya PICO sama PCC di sini tidak adanya kalau population intervention eh compare outcome. Berarti nggak ada di compare gitu ya kalau di PCC ya dia hanya konteks ya. Contohnya ya ini kepuasan pasien apa mau melihat mau yang PCC melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien dalam menggunakan prostesis ya. Di sini tidak melihat intervensinya seperti apa. Jadi dia hanya oh pengguna pengguna transdermal prostesis gimana sih dia kepuasannya. Jadi nggak ada intervensinya. Jadi menggunakan PCC. Jadi research questionnya itu paling penting ya. Kenapa? Balik lagi kita mau melihat kesesuaian antara studi desain dan research question dan hasil. Apakah itu sejalan dengan baik gitu, relevan nggak satu sama lain? Lalu ketika research question didapat, kita sudah bentuk atau kita sudah buat, studi desain mana yang dapat menjawab research question tersebut? Misalnya, contoh, ketika research question kalian itu pengen melihat penggunaan alat yang baru, contohnya misalnya alat prostetik MPK yang baru jenisnya, yang di Genium. Nah, itu perlu nggak sih misalnya evaluasinya itu misalnya karena ini baru tidak harus mesti randomized control trial, tapi dia mungkin karena baru dengan sampling yang sedikit bisa bilang case control ataupun misalnya case studies gitu atau case report. Atau enggak misalnya contoh kalian mau melihat dampak penggunaan scoliosis brace pada misalnya atau bukan scoliosis ya, kalian lagi belajar tentang insole, kalian sudah belajar tentang insole terhadap insole terhadap pengguna terhadap pasien atau partisipan yang fleksibel flat feet. Nah, kalian pengen lihat tuh setelah pemakaian berapa bulan sih untuk efektifnya apakah misalnya langsung atau enggak kalian pengen tahu contohnya yang paling gampang adalah ketika kalian membuat insole berapa lama sih penggunaan insole tersebut sampai insole tersebut menjadi rusak gitu. Itu kan berarti studi desainnya harus lama dalam waktu yang lama ya. Berarti dengan kita ngambilnya kalau untuk dalam misalnya pengen tahu sampai rusaknya berarti apa perlu dengan kohort apa perlu dengan misalnya cross seksional gitu. Kata kuncinya adalah tadi ingin melihat sampai rusak gitu. Kita punya hipotesis sendiri, misalnya 3 bulan, 6 bulan. Berarti otomatis kita nggak bisa ngambil cross-seksional. Kita lebih memilih cohort seperti itu. Jadi research question itu mempengaruhi ke studi desain. Kalian tadi mungkin kalian sekarang sudah menjadi lebih terbuka ya ketika saya menjelaskan ini. Nah, jadi ini cuma review balik lagi dari penjelasan yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pengajar yang lain. Terus eh, saya merahin yang benar-benar eh, emphasize yang kalian sudah tahu. Lalu outcome factors, tadi bagaimana cara pengambilan datanya, bagaimana pemilihannya yang tadi kita udah ngomongin tentang eh, alatnya harus valid, lalu sebelum kita ke outcome kita harus tahu variabelnya yang mana dulu. Terus uh, tadi ada validitas di measurements, pengambilan datanya seperti apa. Terus ada nggak sih potensial co-founder? Misalnya variabel ketiga di luar
dari variabel yang kita ingin exposure, intervention, sama outcome yang kita sudah mau nilai. Terus statistical methodnya, penilaiannya ketika analisa seperti apa, conclusionnya bagaimana, karena sangat penting ya ketika sudah mendapatkan hasil, hasilnya cara bacanya juga interpretasinya juga harus sesuai dari hasil yang ada gitu. Jadi dari dilebihkan maupun tidak dikurangi. Dan yang paling penting ada juga ketika kita penelitian berhubungan dengan manusia, kita harus consider etika. Nah, biasanya di penelitian kalian pasti sudah baca di bagian metode bahwa etikanya, ethical uh, ethical issue atau apa ethical sudah disetujui ethical board di sini-sini. Jadi, banyak kan penelitian dengan manusia pasti sudah menuliskan itu. Lalu di bagian bawahnya setelah conclusion biasanya ada tulisan kayak tidak ada konflik of interest atau apa itu juga kalian bisa lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang komponen yang to appraise biasanya ini eh hampir sama. Biasanya yang banyak ada tuh kalian bisa googling, tapi umumnya yang saya tahu ini ada lagi di luaran sana, ada GBI checklist. GBI ini dia eh ada apa ya? Critical appraisalnya nggak hanya di observational study, tapi juga ada di eksperimental. Lalu ada Prisma, ini for systematic review. Ada Critical Appraisal Skills Program. Ini juga kalau GBI ini dari Adelaide ya, kalau nggak salah Adelaide University di Australia. Kalau CASP, kalau nggak salah ini di UK. Kalau ada Consort, dia ini hanya untuk RCT, Randomized Control Trial. Lalu ada STROP untuk Observational Studies. Berarti yang tadi kita punya Prisma itu, kecuali Randomized Control Trial, bisa gunain STROP. Kayak, kayak case studies, yang cross-sectional itu bisa case control bisa menggunakan stroke. Jadi tergantung kalian mau pakai apa. Selain itu, setiap jurnal yang saya perlu ingatkan, mereka punya appraisal truth-nya sendiri. Jadi eh, untuk melihat eh, menilai, mengevaluasi dari artikel sendiri, sebenarnya masing-masing eh, jurnal udah punya gayanya sendiri, tapi ini yang biasanya umumnya bisa digunakan pada saat pembelajaran gitu. Nah, ini mungkin kalian bisa gedein nanti ketika kalian dapetin, atau kalian bisa buka sendiri lewat website. Di bagian reference, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ini saya buka, ini contohnya dari Strop. Jadi ini adalah different appraisal tools untuk studi cross-sectional. Nah, kalau misalnya kita secara penampilan terlebih dahulu kita lihat ya. Secara penampilan kita lihat tanpa tahu isi, kalian hanya melihat ini adalah untuk di stroke lebih banyak ya itemsnya, dia explanation uh, secara detail untuk halaman mukanya, halaman pertanyaannya, dan di stroke sendiri nggak ada inian ya, nggak ada checklistnya. Checklistnya di sini bilang mungkin kalian bisa sediakan sendiri ya checklistnya misalnya tambah karena ini sifatnya appraisal tools ini baik dari semuanya ini bersifat bisa Word atau PDF. Jadi kalian terserah kalian jadi masih bisa diedit sama kalian. Jadi ini bisa ditambahin checklistnya. Oke, stroke lebih banyak tulisannya kalau secara gambaran superficialnya ya GBI. Pertanyaannya lebih sedikit, lebih hanya sebegini. Di belakangnya baru ada penjelasannya. Jadi kalau ini sudah termasuk penjelasan ya, misalnya apa sih yang dimasuk title dan lain-lain. Oke, ini masih ada 9 menit. Kita coba untuk menyelesaikan di contoh ini dulu. Untuk gambaran perbedaan dari stroke,
GBI, dan ini ada CASP. Saya susah juga, CAPS, CAPS. Oke. Nah, secara formatnya sendiri juga berbeda. Di sini GBI ada checklistnya dengan informasi mengenai apa sih yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu di halaman selanjutnya. Lalu kalau CA CAPS, CAPS ini dia sama checklist, cuman dia ada panduan di setiap nomornya untuk membantu ya. Sedangkan ini kita perlu misalnya bikin checklistnya lagi gitu. Intinya sama, kita itu pengen ngeliat apakah, oke, sekarang kita komponennya. Di sini di strobe ini mungkin kita bisa bikin ya atau enggak, ditambahin di bagian sininya. Di bagian sininya kalian bisa tambahin ya atau tidak, yes or no atau tidak clear. Tapi intinya adalah eh dalam penilaian ini kita menilai apakah dalam penelitian tersebut item-item pertanyaan ini terdapat atau tidak. Kalau di misalnya di CAPS itu ada tiga pilihan, yes, no, atau unclear, cannot tell. Tapi kalau di GBI sendiri sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk bilang, oh, penelitian pertanyaan ini sebenarnya nggak applicable nih. Kita yang sebagai peneliti punya judgment sendiri untuk menilai kalau ini tuh nggak applicable gitu. Kapan Miss kita tahu ini not applicable? Makanya itu adalah ketika melakukan critical appraisal dibutuhkan sebenarnya expertise ya. Nah, untuk kalian sendiri, untuk pengenalan apa sih itu critical appraisal dan caranya bagaimana gitu. Sebenarnya untuk tahu ininya itu kedalamannya atau kebermanfaatannya atau pengevaluasiannya sendiri, kalau kita sebagai pelajar, otomatis kalau misalnya dia apa publikasinya, artikel publikasi di Scopus 1 2 sepertinya sudah ada peer review ya, dan mereka sudah punya tahapan sebelum manuskrip itu terbit gitu, dan itu sih masih bisa kita percayai ya, trustworthy untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah em, di jurnal-jurnal yang misalnya ke tingkat kepercayaannya masih belum ternilai atau apa sih belum terindeks Scopus. Oke, hal lain yang bisa kita lihat lagi adalah eh di sini itu em, dari pertanyaannya ini sebenarnya CAPS ini ada banyak. Jadi intinya itu adalah ketika ngomongin cross seksional, di sini ngomonginnya adalah sampling, metodenya bagaimana, terus selection biasnya bagaimana, itu yang penting. Eh, Nanti kita akan melihat pas lagi prakteknya ya. Sekarang saya mau mencontohkan di saya ngambil di penelitian yang sudah diberikan Miss Galuh. Contohnya ada di case control dan kalau nggak salah di case report ya satunya. Saya menggunakan GBI karena ini lebih sedikit apa lebih tidak menjelimet ngelihat pertanyaannya, dan nanti ketika kita praktek di minggu depannya kita akan menggunakan coba tools yang lain gitu. Jadi kita paham dalam pembelajaran hari ini kita lihat satu persatu bagaimana cara melakukannya. Oke. Oke, apa bedanya critical appraisal sama summary yang setelah kalian lakukan? Kalau di summary, kalian kemarin biasanya hanya mereport kembali apa yang disampaikan, apa yang ditulis di manuskripnya, di artikelnya. Sedangkan kalau appraisal, kalian eh menilai isi artikelnya, kalian menilai atau ngejudge kalau artikelnya itu
dapat dipercaya atau tidak. Jadi ada penilaian di sini, ada evaluasi yang menjadi perbedaan. Oke, apa sih yang menjadi pitfallsnya dari appraisal? Sebenarnya uh, dari appraisal ini pasti rely-nya ke conclusion ya. Secara garis besar, kalau kalian lihat di sini, gimana sih conclusion-nya? Misalnya diterima, included, exclude, atau six father info gitu. Terus terkadang juga ada ignoring sample size dan metodologi, terus not recognizing konflik atau interest of bias gitu. Jadi ini yang menjadi apa ya, pitfall dari dari apa eh, dari appraisal. eh Ibaratnya itu kayak kita nggak kita nggak expect gitu loh kalau ternyata itu yang terjadi gitu. Makanya tadi kan kayak net recognizing conflicts dan interest itu adalah kemampuan atau pengetahuan dari peneliti sendiri untuk tahu ini tuh konflik atau ini pun bias ataupun yang tadi sampel size-nya itu sebenarnya harusnya berapa sih gitu. Atau metodologi yang tepat itu bagaimana. Oke, di part 3 kita ngomongin di video selanjutnya. Terima kasih.